Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Maraja Organik bersama saya Samsul Umar. Teman-teman sekalian, khususnya petani bawang merah, kami akan menjelaskan apa-apa saja penyebab dari penyakit moler pada tanaman bawang merah. Ada beberapa yang menjadi penyebab penyakit moler ini pada tanaman bawang merah. Yang pertama adalah kelembaban yang tinggi. Teman-teman sekalian, rata-rata penyakit moler pada bawang merah itu terjadi pada musim hujan atau pada penyiraman yang berlebih di musim kemarau. Penyebab moler ini disebabkan karena cuaca hujan yang terus-menerus sehingga membuat tanah bedengan kita yang ditanami bawang merah tersebut mengalami kelembaban yang tinggi sehingga perakaran dari tanaman bawang merah ini tidak maksimal, dan keduanya itu adanya banyak patogen-patogen dari jamur yang menyebabkan tanaman tersebut tersendat pertumbuhannya. Yang kedua, adanya pH berlebih dalam arti asam. pH asam ini sangat disukai oleh jamur-jamur patogen untuk berkembang biak atau membelah sel. Ini menjadi faktor kedua penyebab dari terjadinya penyakit moler tersebut. Kenapa? Karena dari adanya kelembaban tinggi itu menyebabkan pH tanah menjadi turun. Ketika pH tanah kita turun, artinya pH tanah asam, ini membuat jamur-jamur patogen yang resisten itu lebih mudah untuk membelah sel. Akhirnya populasinya lebih banyak daripada jamur ataupun bakteri positif, sehingga menyebabkan inangnya, yaitu bawang merah tersebut, itu menjadi santapan bagi si jamur-jamur patogen ini. Ini yang menjangkiti penyakit bawang merah tersebut, sehingga tanaman kita menjadi tersendat pertumbuhannya, ditandai dengan berubah warna bawang merah dari warna hijau menjadi kuning dan lambat laun akan mati. Jadi asam ini, pH asam ini sangat menjadi faktor penyebab dari terjadinya moler. Yang ketiganya itu terjadinya pemupukan unsur-unsur yang bersifat azam. Jadi asam ini yang dimunculkan atau didapatkan dari selain air hujan itu bisa juga didapatkan dari pupuk yang unsur nitrogennya tinggi. Karena teman-teman, urea itu atau nitrogen itu pH-nya 5. Jadi pH nitrogen ini ada di angka 5. Nah, sehingga air hujan ditambah dengan pH nitrogen 5 ini membuat tanah kita semakin drop. Nah, begitu semakin drop, maka nanti di dalam tanah itu akar tidak bisa menyerap nutrisi tersebut karena unsur pH asam ini mengikat pada partikel-partikel unsur hara di dalamnya oleh kandungan Al dan Fe atau besi yang tinggi, sehingga unsur nitrogen tidak bisa diserap, fosfornya tidak bisa diserap, kalsiumnya tidak bisa diserap, dan beberapa unsur-unsur yang lain. Itu sehingga tanaman kita yang tadinya tumbuh subur dengan adanya pH tadi turun. Nah, ini menyebabkan stagnasi pertumbuhan pada masa vegetatif ataupun di masa generatif. Nah, teman-teman, dari mulai kelembaban yang tinggi, terus adanya pH asam turun, ditambah lagi penggunaan nitrogen yang masif, sehingga menyebabkan tanaman kita itu bisa terserang yang namanya jamur patogen atau biasa disebut dengan penyakit moler pada tanaman bawang merah kita. Lalu dengan penyebab-penyebab tadi, apa yang harus kita lakukan sehingga tanaman bawang merah ini itu tidak terkena penyakit moler tersebut? Yang pertama, ketika misalnya di musim hujan ini, kita harus memperbanyak unsur-unsur yang pH-nya relatif basah. Misalnya
garam kroso ditambah dengan zeolit. Jadi sebelum menanam sebaiknya dilakukan penambahan dua bahan ini. Dua bahan ini itu sangat efektif untuk menaikkan pH tanah kita secara instan. Karena kalau kita mau menggunakan kapur dolomit itu relatif lebih lama untuk bisa menaikkan pH tanah kita. Tetapi ketika kita menggunakan dua bahan ini itu relatif lebih cepat. Dalam 1 kali 24 jam pH tanah kita itu sudah bisa naik. Dan yang keduanya menggunakan bahan-bahan yang anti terhadap perkembangan jamur. Nah, misalnya dua bahan tadi juga mampu mengantisipasi pertumbuhan sel atau perkembangbiakan sel dari jamur patogen itu. Misalnya garam ataupun zeolit ini pH-nya di 7 sampai 7,5. Sehingga jamur patogen itu tidak bisa tidak bisa berkembang biak. Dalam arti tidak bisa membelah sel. Artinya perkembangan dari jamur itu bisa kita hentikan dengan penggunaan dua bahan tersebut. Yang ketiganya kita menggunakan fungisida. Jadi fungisida ini sangat efektif untuk terjadinya penghentian pada perkembangan sel atau perkembangbiakan sel pada jamur patogen yang menyerang pada tanaman bawang merah kita. Perlu diketahui bahwa ketika penyakit moler ini mengenai pada tanaman bawang merah kita, itu sebaiknya jangan dipupuk dulu. Jangan dipupuk dulu, kita lebih fokus bagaimana memperbaiki stagnasi pertumbuhan dari adanya serangan moler tersebut. Jadi setelah terkena penyakit atau misalnya dalam masa perbaikan atau pemulihan dari tanaman yang terkena moler, itu sebaiknya fokus dulu menghentikan perkembangan molernya. Jangan menambahkan pupuk apapun modelnya, mau dia pupuk kimia ataupun pupuk organik, sebaiknya jangan dipupuk dulu, tapi lebih fokus dulu pada bagaimana menghentikan perkembangan dari penyakit moler tersebut. Tujuannya apa? Agar begitu nanti ini tanaman sudah sembuh atau sudah pulih kembali, begitu kita kasih pupuk, itu pupuknya bisa diserap secara maksimal. Nah, tetapi ketika dia kondisi sakit, terserang penyakit moler tersebut, terus kita berikan pupuk, ini sama dengan kita membuang sia-sia pupuknya. Jadi lebih bagus fokus dulu menyembuhkan molernya, fokus dulu menyembuhkan penyakitnya, baru kita berfokus memberikan pupuk apa yang cocok pada saat sudah pemulihan tersebut. Nah, itu teman-teman yang perlu kita perhatikan. Jadi ada penyebab dari moler itu, dan yang kedua bagaimana cara untuk memulihkan kembali tanaman kita dari serangan-serangan moler tersebut. Tetapi bagi kami dalam keilmuan di pertanian ini, ketika kita melakukan pembentukan bedengan, sebaiknya di awal itu dilakukan penaburan garam dulu bersama dengan zeolit, sehingga tanah yang kita akan tanami bawang merah ini, khususnya di musim hujan, itu secara aktif bisa terus netral pH-nya. Dan yang kedua, ada zeolit, selain untuk membantu penetralan pH, zeolit ini juga dapat membuat tanah kita itu menyerap unsur-unsur air yang berlebih, sehingga kelembaban pada akar tanaman bawang merah kita itu tidak terjadi. Dan lebih efisiennya lagi, unsur 2 tadi dapat mengikat nutrisi sehingga dikeluarkan atau dilepaskan secara slow release, sehingga tanaman kita bisa kuat pada imunitasnya dan nutrisinya tidak hilang. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan tambahan ilmu pengetahuan kita bisa menjadi petani yang sukses dan menghasilkan panen yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.